Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore. Nama saya Agung Purnomo Sandi dari Universitas Langlang Buana, kelas C. Di sini saya akan memberikan sharing juga tentang aplikasi yang saya buat, metode aplikasi kasir warung nasi. Tentunya aplikasi ini berdasarkan melalui mata kuliah konsep bahasa pemrograman dasar. Oke, langsung aja kita jelaskan mengenai aplikasi yang saya buat ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang draft aplikasinya. Ini yang sederhana sebenarnya. Yang pertama nanti kita munculkan form input nama sebagai inisialisasi variabel yang akan ditampilkan di akhir. Lalu selanjutnya ke pilih menu kita akan menampilkan menu-menunya apa saja yang akan nanti mereka pilih. Lalu sudah pilih menunya apa saja, dikompilir dan dihitung pembayarannya totalnya berapa. Lalu jika sudah dibayar, muncullah struk dan kembalian yang muncul dari aplikasi ini. Metodenya tentunya umum, kita menggunakan kelas objek supaya kita memudahkan dalam pengkodingan, supaya tidak berulang-ulang dalam looping. Tentunya kita berhubungan dengan database. Namun, di sini array sebagai database sementara. Berhubung saya tidak akan menghubungkan kepada database, jadi sebagai penggantinya kita menggunakan array. Nanti sewaktu-waktu aplikasi ini dihubungkan dengan database, tinggal array-nya aja tinggal dirubah jadi database. Komponennya pertama scanner, date, currency karena kita berhubungan tentang currency, uang, length argumen atau kepanjangan, panjangnya suatu variabel, for if else, case, switch, while. Nanti kita masih banyak lainnya sebenarnya. Oke, kita langsung saja ini aplikasi yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam aplikasi ini. Tapi sebelum saya akan menampilkan bagaimana aplikasi ini berjalan. Oke, kita run dulu. Saya menggunakan VS Code di sini karena bagi saya VS Code di sini sangat compatible. Apapun bahasanya bisa dan extensionnya juga bagus. Banyak tema yang bisa diterapkan ataupun extension yang bisa membantu dalam pengkodingan. Oke, kita langsung jelaskan di sini. Yang tadi saya jelaskan yang input nama, input from inisialisasi variabel yang akan dipakai nanti di akhir. Kita isi di sini Taufik Hidayat. Masuk ke form menu, kita akan di sini pilih nasi ayam geprek 2 misalkan, pecel lele 1, nasi goreng 1, sate kambing 1. Oke, masuk selanjutnya di minuman nutrisari 1, lemon tea 2, teh manisnya 1, es kopi susu 2. Oke, kita langsung ke pembayaran. Oke, totalnya 133.000. Terlihat ya di sini 133.000. Saya punya uang 150.000. Transaksi berhasil. Pembeli oleh Taufik Hidayat. Total pembelian saya adalah 133.000, tunai saya 150.000 dan kembalian 117.000. Dilakukan pada tanggal 26 Januari tahun 2022 pukul 1 menit 28 detik 2. Oke, kita muncul ya dari segala penghitungannya dari fungsi utama dari aplikasi ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari aplikasi ini. Yang pertama saya jelaskan dulu utility apa saja yang saya gunakan. Yang pertama scanner, tentunya karena saya menggunakan input oleh user nantinya. Date di sini saya akan menggunakan tanggal karena di struk tadi saya ingin menampilkan tanggal pada saat transaksi. Lokal atau wilayah, saya harus menentukan wilayah mana yang saya lakukan untuk menentukan currency-nya rupiah dan waktunya Indonesia. Oke, simple date formatnya, tipe-tipe formatnya tanggal banyak ya, tentunya bisa dicari nanti, cuman saya akan menjelaskan nanti. Number format yang tentu tentang currency nanti. Lanjut, di sini saya menggunakan dua kelas ya. Yang pertama kelas utama dan yang kedua ada kelas modul. Di mana kelas modul ini yang saya gunakan agar pada kelas utama itu tidak terlalu banyak. Yang tadi saya sudah jelaskan, saya tinggal manggil aja kelas-kelasnya menggunakan metode get. Oke, nah ini saya sudah. Oke, saya jelaskan dulu apa saja yang di dalam kelas. Tentunya saya ingin semua variabel bernilai universal. Jadi tidak hanya kelas tertentu saja yang bisa mengakses, tapi semuanya bisa mengakses dan bisa memproses data tersebut. Jadi saya seluruh variabel saya deklarasikan di kelas
ini. Yang pertama di sini saya menggunakan string, ada nama, flash, makanan, dan minuman. Ini sebenarnya bisa disatukan, namun saya ingin lebih terlihat rapi aja. Ada nama sebagai inisiasi nama pembeli, flash. Ini saya menggunakan disebutnya, saya mengimprovisasi aplikasi ini supaya muncul flash data, mungkin seperti dalam PHP ya, code injector atau Laravel flash data. Oke. Yang selanjutnya ada string makanan, ini berbentuk array matrix, minuman pun array matrix, ada keterangannya dan harganya. Lalu ada variabel integer yang di dalamnya ada tambah, pesan, tunai, kembalian, status atau start, pilih, menu. Yang menu dan harga di sini saya menggunakan nilai default. Selanjutnya saya melokasikan terlebih dahulu bahwa saya lokalnya itu adalah Indonesia, di Indonesia. Bahasa Indonesia di wilayahnya di Indonesia ini. Lalu number formatnya, inisialisasinya adalah variabelnya RP. Number formatnya get currency instance ID-nya itu dari lokal. Oke. Date, kita munculkan date dari date dt. Dt itu variabel yang saya gunakan. New date. Jadi nanti tinggal dipanggil itu tinggal dt. Oke. Simple date formatnya saya buat 2 di sini. Ada tanggal dan jam. Kita bisa disatukan sebenarnya, cuman saya pingin dipisah. Ada variabelnya tanggal, munculnya day atau kosong angka tanggal, m-nya itu bulan, year-nya itu nanti 4 angka, tahunnya. Jamnya ini di sini ada jam, KK itu biasanya HH. Kalau HH itu saat jam 12 jam, kalau KK itu 24 jam, saat jam 1 sampai jam 24. Menit, second. Oke, di sini saya menggunakan scanner. Tadi kan kita inisialisasikan scanner sebagai IM. Oke, ini beres. Ini metode-metode awal yang akan dideklarasikan semuanya. Lalu di sini saya pun membuat objek clear ini sebagai fungsinya saat di terminal, supaya saya tidak ingin bekas-bekas tulisan yang sebelumnya atau output sebelumnya itu muncul. Saya ingin menghapus ketika ke page selanjutnya. Jadi saya menggunakan print ini dan flash untuk mengeksekusinya. Nanti tinggal dipanggil clear, objek clearnya ini, lalu terminalnya bakal hilang tulisan-tulisannya. BR di sini saya menggunakan garis dengan metode looping. Sebenarnya bisa saja seperti ini. Sysout saya bisa saja membuat seperti ini, namun saya tidak ingin saya ingin mengeluarkan hal ini, menggaris ini dengan menggunakan looping. Jadi metode-metode yang diajarkan supaya muncul. Oke, kita menggunakan looping. Ketika menggunakan looping for ya, ketika J-nya itu lebih kecil daripada 50, J++, kita sysout print sama dengan sebagai garisnya, nanti sama dengannya ada 50, lalu udah 50, cursornya ke bawah sebagai print line. Lalu ada objek makanan. Oke, di sini objek makanan itu kita memunculkan menu makanan dan memilih makanan. Kita pertama di sini saya ingin milihnya itu nggak satu kali. Setelah milih bisa milih lagi. Jadi kalau misalkan mesennya 2, klik lagi, enter, klik lagi. Gitu. Jadi saya di atasnya menggunakan looping for. Tentunya di sini BR, kita udah bisa panggil BR sebagai penggaris. Lalu sysout pembeli, yaitu nama yang kita sudah inisialisasikan di awal. Oke, itu yang pertama saya jelaskan sampai BR terlebih dahulu. Kenapa makanan, minuman, dan bayar belum saya jelaskan? Saya ingin loncat dulu ke kelas utama, yaitu main. Di sini saya menggunakan metode object class tadi ya. Jadi tinggal dipanggil-panggil aja di sini. Yang pertama, kalau di main ini kita inisialisasikan
input terlebih dahulu karena kita di sini pun membutuhkan input dari user yang saya inisialiskan sebagai IMP sebagai input. Ini scanner system in. Oke, di sini saya mau memanggil variabel-variabel yang ada di kelas modul. Bagaimana caranya? Kita tulis modul di sini sebagai modulnya di kelas modul dan inisialiskan sebagai get new modules. Jadi tinggal dipanggil nanti get dot objeknya apa. Nah, ini get dot clear. Maksudnya apa? Kita memanggil objek clear pada kelas get. Kelas get itu adalah modules. Di sini objeknya clear. Otomatis terminal tulisan-tulisan sebelumnya akan terhapus dan bersih, lalu memunculkan yang selanjutnya. Clear langsung BR sebagai penggaris 50 sama dengan yang tadi. Print di sini saya masih manual. Print aplikasi warung nasi by bla 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 bla. BR sebagai penggaris lagi. Masukkan nama pembeli. Oke, masukkan nama pembeli di sini. Masukkan nama pembeli. Saya panggil string nama pada kelas get atau modules yang udah diinisialisasikan itu sama dengan input next line. Sehingga ya input dari sini dikirimkan ke string nama pada kelas models ini. Jadi kita dari bawah kirim ke public atau bukan public class yang kita tempatkan sebagai variabel-variabel universal nantinya bagi aplikasi ini. Get clear, kita clear lagi, panggil objek clear pada kelas get. Start ini apa sih sebenarnya start? Oke, start di sini saya gunakan sebagai flash data. Flash data itu data yang ingin saya munculkan ketika data itu ada. Jadi misalkan kita masuk ke form itu, saya ingin memunculkan kata gagal, tapi dalam pertama masuk ke situ saya tidak ingin kata gagalnya muncul. Jadi kita menggunakan metode flash data di situ. Tapi kita nggak akan gagal di situ, nggak akan munculin gagal, tapi kita memunculkan keberhasilan pemilihan menu. Oke, di sini start sama dengan 0. Kita simpan aja itu dulu. Oke, di sini saya ingin memunculkan objek makanan pada kelas get. Oke, lihat di sini kita baru lihat ke atas ke makanan. Di sini saya ingin di objek makanan ini memunculkan menu-menu makanan dan juga memilih makanannya. Saya ingin memilih makanannya pun bisa lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu kali milih, udah. Jadi saya ingin berapa kali milih nih. Bisa aja nasi pecelnya atau pecel lelenya bisa pesan 2 kali. 6. Tuh. Jadi saya menggunakan for dulu di sini sebagai looping awal, lalu BR di sini sebagai, kalau di sini tidak usah pakai get ya, karena ada di kelasnya sendiri. Sysout nama yang sudah inisialisasikan di page pertama tadi, pembeli nama. Nah, di sini jika startnya itu adalah 1, maka sysout flash. Pertama saya sudah men-setting defaultnya itu startnya itu adalah 0. Jadi ini akan terlewati di pertama kali. Pertama kali akan terlewati. Tidak akan memunculkan flash. Lalu print line untuk enter. Selanjutnya kursornya sysout makanan. Nah, di sini kita looping dari array makanan. Array makanannya itu yang bisa dari database, namun di sini saya menggunakan array sebagai pengganti database. Kita inisialiskan sebagai J sama dengan 0. Jika J-nya kurang dari makanan, menu ini apa? Menu ini yang tadi saya sudah buat default, angka defaultnya 0. 0 ini maksudnya dari baris, kan ini array matrix ya, baris 0. Kalau harga itu baris 1, baris kolom ya, baris. Ini baris 1 sebagai menunya, ini baris 2 sebagai harganya. Dengan syarat jumlahnya sama. Oke, lanjut lagi kita ke sini. Saya ingin memunculkan J, jika J itu lebih kecil dari makanan, menunya itu 0 tadi, berarti 0 itu deskripsi makanannya. Length berarti panjang dari array makanan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ada 6, lalu kita lakukan J++, sysout print line. Nah, di sini kita melakukan pengulangan untuk memunculkan menu-menu yang akan ditampilkan. J+1 sebagai nanti angkanya yang muncul berurutan. Makanan, menu,
J ini kalau misalkan menunya itu ada 0 tadi defaultnya, dan J yang pertama aja juga 0, berarti akan memunculkan nasi ayam geprek dengan harganya ini. Nah, ini harganya itu Rp, makanan, harga itu 1, J-nya 0. Kalau 1 dan 0 berarti 1 ini, 0 ini. Berarti nasi ayam geprek harganya 15.000. Namun, yang menjadi masalah adalah ini adalah sebuah string dan saya ingin menghitung harganya. Ada caranya, kita rubah string itu menjadi integer dengan menggunakan integer parseIn. Stringnya apa? Stringnya ini. Lalu saya ingin memunculkan angka itu ada RP-nya, ada titiknya di setiap 3 angka, dan koma 00 sebagai tanda itu currency. Kita menggunakan RP format, rp.format. RP itu dari kita yang sudah deklarasikan di sini, number format, dengan format dari ini yang sudah menjadi integer dari awalnya ini string, dirubah menjadi integer, lalu integer ini menghasilkan angkanya juga saya ingin menggunakan jadi rupiah Rp format. Lalu muncullah beberapa nanti sampai semua menunya muncul. Print line sebagai mengalihkan kursor ke bawah, BR nanti kita garis lagi, sysout print 99 selanjutnya melakukan transaksi selanjutnya ke minuman, lalu BR lagi di sini untuk penggaris, sysout lagi pilih menu. Oke, di sini saya memunculkan pilih menu untuk memilih menu apa saja yang akan dipesan. Kita menggunakan inputnya pakai IMP yang sudah saya deklarasikan dan diinisialisasi kepada variabel pilih. Pilih ini lalu kita masukkan jika pilihnya itu adalah 99. Ini urutan logikal ini tidak bisa dirubah ya. Kalau ini ada di bawah nanti tidak sesuai. Kalau ini ada di atas nanti tidak sesuai. Jadi ini harus di atas sebagai jika pilihnya itu 99 maka I-nya. Nah, saya ingin jelaskan tadi kelewat. Kenapa ini 99? Saya bisa aja berarti memesan 99 pesanan. Tapi ini saya menggunakan angka dummy. Angka dummy yang memungkinkan orang itu atau user bisa memesan sebanyak-banyaknya. Bisa aja 999. Cuman saya tidak ingin terlalu banyak angka di sini. Jadi kita buat 99 saja. Kalau misalkan 99 selanjutnya ke metode selanjutnya ini tidak ingin diulang lagi. Bukan break karena ini bukan switch. Jadi saya improvisasi jadi menggunakan I-nya itu dirubah menjadi 99 dan looping ini berakhir jika ingin selanjutnya. Tapi tidak jika 99, saya di sini menggunakan logika lagi. Logikalnya dengan 2 parameter di mana pilihnya lebih kecil dari sama dengan makanan menu panjangnya variabel makanan menu atau array. Makanan menu ini misalkan ada 6. Kalau kurang dari 6, oke memenuhi syarat. Dan kalau misalkan minus, ngisinya gimana? Kan jadi bingung ya. Jadi kita tambahin lagi, pilihnya lebih besar daripada 0 juga. Karena menu-menunya saya tampilkan lebih daripada 0. Jika 2 ini terpenuhi, maka pesan ini adalah variabel yang saya simpan untuk menyimpan jumlah harga dari yang saya pesan, dari yang user pesan. Pesan sama dengan pesan tambah integer parseIn makanan harga. Nah, di sini saya ingin memunculkan string pada makanan tertentu, memunculkan harga itu di baris kedua dan pilih -1. Pilihnya misalkan saya pilih 1, berarti 1 itu pada array 0, berarti pilih -1. Kalau 2 berarti di array nomor 1, jadi 2 -1 dari 1. Nah, lalu kita munculkan stat ini sama dengan 1 agar kita bisa mengirim flash data ini. Makanan menu ini deskripsi makanannya telah dipilih akan muncul nanti di atas yang sudah tadi dilihat di awal ya. Tetapi jika 2 ini tidak terpenuhi berarti pilihan menu tidak ada di situ pilihan menunya. Oke, clear. Kalau misalkan di sini keluarnya pasti kalau lebih dari 99 atau melalui pilih 99 untuk selanjutnya. Oke, itu di makanan. Kita balik lagi ke kelas utama. Makanannya sudah di input apa saja yang dipesan. Lalu saya get start lagi 0 di sini supaya mengembalikan variabelnya ke 0.
agar flash datanya tidak tampil. Kita pergi ke minuman, tidak jauh beda minuman, hanya perbedaan di tidak semuanya nggak beda, cuman hanya perbedaan di array-nya aja. Array-nya diubah jadi minuman. Di sini sama seperti makanan, tapi selanjutnya di sini 99-nya itu adalah pembayaran, karena selanjutnya dari makanan, minuman, dan langsung terakhir pembayaran. Ini pun sama hanya diganti menjadi minum. Setelah kita mendapatkan pesanan-pesanannya yang dipilih oleh user, lalu kita munculkan total pembayaran yang kita pesan itu berapa. Di sini kita sysout print line, total pembayarannya adalah get rp. Get kita panggil, kalau misalkan codingan itu dibacanya dari belakang. Objek pesan pada kelas get dirubah menjadi format RP. Format RP ini adalah menjadi currency yang RP titiknya ada di setiap 3 angka, dan semua ini ada di kelas get. Dapatlah total pembayarannya, lalu kita input di sini uang tunai yang dibayarkan. Dibayarkan. Kita setelah di sini mendapatkan variabel tunai pada kelas get sebagai input uang tunai yang diberikan kepada kasir. Lalu panggillah objek modul objek pada kelas get bayar. Kita lihat bayar itu seperti apa. Bayar di sini saya tidak ingin menampilkan di kelas mainnya. Jadi saya ingin cuma manggil doang, saya dapat hasil langsung. Manggil, dapat hasil. Seperti itu. Di sini saya mengeluarkan di objek bayar ini pada kelas modus. Saya ingin memunculkan kembaliannya. Berarti kalau kembalian itu dana tunai yang saya kasih dikurang total tagihannya, total pembayarannya. Kembali kita sebut di sini sudah saya deklarasikan di atas sebagai kembalian inisialisasinya tunai dikurangi pesan. Tunai itu adalah uang yang kita berikan, pesan itu adalah total tagihannya. Tetapi selama saya di sini bisa aja menggunakan if, tapi saya ingin metodenya terus-terusan diminta uang tunai. Kalau misalkan ini belum lunas gitu, jadi gak bisa ngutang. Jadi kita menggunakan while, ketika kembaliannya kurang dari 0 atau minus, maka yang dilakukan adalah sysout. Cash-nya kurangnya berapa? Ini akan memunculkan kembaliannya dengan format rupiah. Dengan format rupiah, di sini akan minus ya, kurang berapa. Kita masukin lagi kekurangannya berapa, bayar lagi, minta bayar lagi sama kasir ke user berapa lagi. Kalau masih dibayar tapi masih kurang, mereka coding ini bakal kembali lagi kurang berapa lagi, begitu terus sampai akhirnya pembayarannya terpenuhi. Lalu jika ini sudah terpenuhi, di sini saya menggunakan membuat template struknya, di mana pada isi struknya itu adalah ada yang pertama transaksi berhasil, hiasannya penggaris. Nah, di sini hal yang utamanya adalah memunculkan inisialisasi namanya, total tagihannya, pesan total pesanannya dirubah menjadi formatnya rupiah. Tunai pun uang yang sudah kita masukkan kepada kasir tunai, kita rubah ini integer, kita rubah formatnya menjadi rupiah. Pada format rupiahnya kembaliannya berapa. Kalau 0 ya 0, kalau sekian ya sekian. Kembaliannya ini dirubah menjadi format rupiah. Tanggal di sini, tanggal kita tadi yang saya jelaskan, saya ingin simple date formatnya menjadikan 2, tanggal dan jam. Yang pertama tanggal menampilkan tanggalnya, dan jam menampilkan tanggalnya. Seperti itu. Setelah dari kelas bayar beres, kita mengalihkan kursornya ke bawah 2 kali, lalu inputnya di close supaya tidak ada input yang lain lagi. Jadi pada intinya saya di sini menggunakan metode kelas dan variabel-variabel yang universal, bisa
diakses oleh siapapun. Lalu di sini dan juga menggunakan utility yang saya gunakan. Kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat, dari mulai classing-nya, objeknya, lalu ke kelas utamanya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara memprosesnya, bagaimana alur datanya bergerak, saya sudah jelaskan. Dan kita coba sekali lagi menjalankan aplikasi. Oke, kita masukkan Jalil memesan ayam gepreknya 2. Nah, ini yang saya maksud flash data. Awalnya tidak ada, jadi ada. Oke, selanjutnya, nah ini di sini juga ada flash data, tapi di sini tidak ada, kosong. Ketika saya masukkan Nutrisari kita pesan 1. Nutrisari telah dipilih. Kita beli lagi lemon tea telah dipilih. Lemon tea-nya 2, lemon tea telah dipilih. Oke, kita udah pesen itu aja. 99, totalnya 50.000, saya punya uang 50.000 juga. Oke, transaksi berhasil. Yang membeli Jalil, uangnya 50, pembayaran 50.000, uangnya pas 50.000. Kembaliannya 0 rupiah pada tanggal 26 1 Januari 2022 pukul 2.00.15. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Anda pahami. Namun inilah yang saya pelajari, inilah yang saya improvisasi sendiri, saya belajar sendiri supaya bagaimana aplikasi ini bisa berjalan. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah milik saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.